ibadah persekutuan kaum bapa Jemaat Efata yang kami lakukan di tengah-tengah keluarga besar Rayon 3 di pos pelayanan Rayon 3 ini. Biarlah ibadah yang kami buat dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menyertai dan memberkati kita yang beribadah. Amin. Dalam keadaan berdiri, mari kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan, di mana kita akan bermazmur bersama-sama di dalam Mazmur 11. Mazmur pasal 11 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Ya. Dalam Mazmur pujian ini saya akan membaca ayat-ayat yang genap, ganjil. Bapak-bapak akan membaca ayat-ayat yang genap. Dengan perikop Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busuknya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busuk untuk memanah orang yang tulus hati di tempatnya. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tatahnya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang, berapi dan belerang. Angin yang menghembuskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Bapak-bapak dipersilakan untuk kembali. Mari kita akan memuji Tuhan untuk merespon Mazmur pujian. Kita akan memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 4 pada bait yang pertama dan bait yang kedua. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa. Kudus, kudus. Yaitu terdapat di dalam Injil
Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Ya, kalau kita sudah menemukan ayat pembacaan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk kita akan membaca dan menemukan firman Tuhan. Sekaligus selesai dari pembacaan firman Tuhan ini, kita siapkan nyanyian rohani nomor 55 pada bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, di saat sore hari ini kami selaku Persekutuan Kaum Bapa Jemaat Ephatha, kami berkumpul di tengah-tengah persekutuan di Rayon 3, pos pelayanan atau pos sekolah minggu Rayon 3. Lewat persekutuan ini kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan dengan kidung-kidung pujian. Kami sudah bermazmur bagi Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mau membaca dan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami sebagai manusia, kami penuh dengan ketidakkelayakan kami. Kami tidak mengerti maksud daripada ayat-ayat firman Tuhan ini. Tolong kami Bapa, berikanlah kami pengertian hikmat dari Tuhan, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar, biarlah firman ini menjadi motivasi kepada kami semua untuk kami dapat memperlakukan firman itu dalam setiap kehidupan kami selaku Bapak-bapak. Mari Bapak, ada salah satu waktu yang tidak senang dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu iblis. Kami sepakat sehati tingkingkan segala kuasa-kuasa itu untuk mengganggu kami lewat firman Tuhan saat ini. Kami tolak di dalam nama Yesus, biarlah Allah yang berkuasa hadir di tempat ini, sehingga ketika kami membaca firman ini, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjamah, supaya firman Tuhan ini kami mengerti dan memahami, dan kami dapat memperlakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, hamba menyadari sungguh Tuhan penuh dengan keberdosaan. Mari berbicaralah bagi kami lewat bibir mulut hamba-Mu ini, agar firman Tuhan yang hamba baca dan hamba sampaikan bagi keluarga atau bagi bapak-bapak yang hadir di saat ini, atau menjadi berkat rohani, berkat sukacita bagi kami di saat ini ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami sehingga kami siap untuk membaca dan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya baik bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini, ayat firman Tuhan ini begitu panjang, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Mungkin saya akan membaca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-3. Bapak-bapak yang tergerak hati untuk membaca, berdiri, dan kami persilakan berdiri untuk membaca firman Tuhan, yang menghormati firman Tuhan. Untuk itu, dengan perikop doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada tatapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan Yang Maha Kudus dari pergunungan. Para keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ayat yang keempat, ada kilauan seperti cahaya sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampah, dan dengan mengikuti jejaknya. Ayat yang keenam, dia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Dia melihat sekeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut.
hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya yang berabad-abad. Ayat yang kedua, aku melihat teman-teman yang tertekan, kain-kain tenda tanah Median menggetar terhadap sungai-sungai ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kamu bangkit, atau terhadap lautan Amram, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bahu menyeru, lalu samudranya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Ayatnya yang ke-11. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan katamu engkau menginjak laut, timbunan air yang tinggi. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Aku gemetar di tempat aku berdiri, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Dia akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari urungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi setiap kita yang mendengar dan mau melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita akan merespon akan firman Tuhan. Kita menyanyi dalam nyanyi rohani nomor 55 pada bait yang pertama dan bait yang kedua. Hatiku beriman memandang kesisahan di Golgota. Hatiku
hari ini kita bisa menikmati kehidupan dengan berkat-berkat Tuhan sampai saat ini. Lebih khusus lagi nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Kita bisa dapat hadir dituntun oleh Tuhan untuk kita bisa berada di ruang atau di pos sekolah minggu Rayon 3 untuk kita bisa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan PKB Jemaat Efata. Ya, Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi terdapat di dalam Habakuk 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19 yang menjadi tema sentral bagi kita semua di saat ini di dalam pelayanan. Dikatakan bahwa Tuhan mengubah kesulitan hidup manusia. Kalau kita mendengar tema ini luar biasa ya Bapak-bapak. Tuhan bisa mengubah kita manusia ketika ada kehidupan kita manusia, mungkin ada berbuat salah dan dosa, pasti Tuhan bisa berubah kita dari segala tindakan atau dosa yang kita lakukan. Mungkin selama ini kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, pasti dengan cara Tuhan pasti Dia bisa datang untuk merubah kita, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena cara Tuhan itu sungguh luar biasa kepada kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita betul-betul menjadi bapak-bapak, menjadi seorang iman yang sungguh luar biasa, bagaimana contoh dan teladan kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi di saat ini, walaupun tema sentral yang saya angkat, yang kita dengar di dalam minggu pelayanan yang kita jalani satu minggu ini, tetapi ada tema yang saya angkat untuk kita renungkan di saat sore hari ini dalam ibadah PKB 3 Jemaat. Di sore hari ini dikatakan bahwa Tuhan membuat kaki rusa seperti Tuhan membuat kakiku seperti rusa. Itu tema yang saya angkat, di mana di dalam tema ini juga ayat nas bagi kita untuk saya renungkan, yaitu terdapat di dalam Habakuk 1 ayat yang ke-19, ayat yang terakhir. Ya, ayat yang terakhir dalam pembacaan yang kita baca tadi, yaitu Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itu nas pembacaan kita untuk kita renungkan di sore hari ini. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat binatang rusa itu, dia hanya punya kekuatan ada pada kaki. Betulkah Bapak-bapak? Ya, dia punya kekuatan itu ada pada kaki. Ya, kalau rusa itu dia apabila dia punya lari saja yang luar biasa, ya, dia punya lari saja luar biasa. Ya, baik Bapak-bapak, rusa adalah binatang lemah, ya, tetapi kekuatan kakinya sangat mengagumkan karena mampu dengan lincahnya, ya, lincahnya menjejak di atas bukit berbatu, lewati rintangan hingga airnya sampai pada tempat tinggi dan jauh di puncak bukit. Itulah sebabnya rusa kerap kali dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan kekuatan dan daya tahan yang diberikan Tuhan bagi orang percaya untuk menghadapi dan melewati masa sulit dalam kehidupannya. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, rusa punya sepasang kaki yang kuat yang diperlukannya untuk dapat hidup di lingkungan hutan yang keras dan sulit. Kaki mereka juga diperlukan untuk dapat melarikan diri dari para pemburu mereka, untuk entah itu manusia atau hewan buas seperti harimau. Karena itulah kaki rusa tercipta dengan kekuatan mampu menanggung semuanya. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hutan yang menjadi tempat tinggal rusa merupakan medan yang sangat berat
Jika tidak ingin menjadi mangsa, dia harus berlari cepat. Untuk itulah dia memerlukan kaki yang kuat. Tempat kita tinggal ini juga merupakan medan yang sangat berat. Terkadang kita tak tahu apa yang harus kita hadapi. Ada banyak masalah yang menghadang dan sepertinya ingin memangsa kita. Jika tidak berhati-hati, kita bisa terjatuh di lubang dosa dan membuat kita binasa selamanya. Untuk itulah kita juga perlu kaki yang sangat kuat. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Habakuk mengungkapkan bahwa kaki menjadi seperti kaki rusa karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Tuhanlah kekuatan Habakuk, dan Tuhan yang sama juga akan memberikan kekuatan kepada kita. Berbagai macam bukit masalah, derita dan persoalan kita menghadapi dan kita mampu menaklukkannya. Hanya saja kita perlu bersandar pada Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kaki rusa dalam di atas melambangkan iman atau hubungan kita sebagai ciptaan dengan Tuhan, Sang Pencipta. Hubungan ini perlu terus dirawat dan dilatih melalui berbagai pengalaman hidup sehingga iman kita bertambah kuat. Jika hubungan dengan Tuhan tidak terawat dan tidak dilatih, hubungan itu akan melemah sehingga kita rentan dikalahkan oleh dosa. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Habakuk punya alasan lemah dan putus asa. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon satu mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Itu kita bisa lihat dalam pembacaan ayat 17, yang adalah gambaran suatu keadaan yang sangat memperhatikan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-18 yang kita baca tadi. Jadi Habakuk mampu bertahan di tengah kesulitan karena ia senantiasa memandang Tuhan dan mengandalkannya. Tuhan sumber kekuatan dalam hidupnya. Jika Tuhan yang menyertai, tidak ada perkara yang mustahil. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang mengakui bahwa hidup di zaman seperti sekarang ini sangat berat. Bagaikan menempuh perjalanan di padang gurun, melewati kerikil dan bahkan batu-batu tajam yang berat. Sebagaimana rusa adalah binatang lemah, kita pun adalah manusia lemah yang penuh keterbatasan dan rentan terhadap merabahaya. Jika rusa yang secara fisik tergolong hewan lemah, namun memiliki kaki yang mampu menjejak di atas bebatuan dan jalan-jalan penuh cadas dan mendaki. Adakah yang sukar bagi orang percaya? Bersama Tuhan kita pasti bisa melakukannya, karena bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama Tuhan kita boleh beroleh ketaatan untuk menghadapi semuanya, dan bahkan membuat kita seperti rusa yang mampu menjejak di atas batu-batu permasalahan. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah pada keadaan yang seberat apapun. Ya,
Bapak-bapak ya, kalau kita dalam perjalanan hidup ini, ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan keluarga, jangan kita menyerah. Ya, kalau kita menyerah berarti kita kalah. Tetapi kalau kita mau bersandar dan berharap kepada Tuhan, maka persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita pasti diberikan keringanan kepada kita. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan, kata nas firman Tuhan di saat ini mengajar kita agar terus mengandalkan Tuhan yang siap membuat kaki kita sebagai rusa, mampu berjejak di bukit terjal, melewati jalan berbatu dan terus melompat untuk bisa mencapai puncak bukitnya. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita yang terbatas, cepat atau lambat kita akan menyerah, kalah oleh kesulitan-kesulitan dari beban persoalan jika hanya bergantung pada kemampuan diri sendiri. Tetapi Tuhan tahu batas kemampuan kita. Ketika kita sendiri tidak mampu, Tuhan siap menjadi jawaban. Dia mampu membuat kaki-kaki kita lincah dan kuat seperti rusa untuk mampu melewati jalan berbatu dan terjal dan sampai di atas bukit. Karena itu teruslah mendekat pada Tuhan agar Dia memberikan kekuatan pada kita seperti kaki rusa yang dapat melompat tinggi melewati tantangan dan mengatasi situasi sulit. Kita pun dapat tetap berjejak di bukit-bukit masalah dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu lewat kebenaran firman Tuhan di sore hari ini mengajak kita bapak-bapak, mari kita selalu ketika kita berharap dan berpengharapan kepada Tuhan, segala apa yang kita alami, apa yang kita jalani dalam hidup ini, mari jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dalam persoalan apapun yang kita hadapi, dalam tantangan apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah satu-satunya penolong kita. Tuhan kita adalah kekuatan kita, sebab Tuhan memberikan kita untuk hidup dan senantiasa mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Asalkan kita mau menjadi iman yang sungguh luar biasa, yang menjadi contoh yang baik untuk kita dapat melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai bapak-bapak, sebagai iman yang menjadi contoh yang baik untuk mengayomi kehidupan keluarga kita. Oleh sebab itu lewat firman Tuhan ini saya mengajak kita, mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Jangan kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Ya baik, bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saya berikan kesempatan kepada bapak-bapak dari rayon 1 dan rayon 3 untuk memuji Tuhan dengan pujian. Ya, siap saja bapak-bapak. Sebelum kita akan masuk dalam persembahan syukur, rayon 1 bapak-bapak dengan rayon 3 pujian yang sudah ya. Selesai dari berkat atau persembahan, memberikan kesempatan kepada PKB rayon 2 dan rayon 4 untuk memuji Tuhan. Tuhan
Baik Bapak-Bapak yang berkati Tuhan, mari kita akan bersama-sama merespon akan dengan kita sekaligus kita akan memberikan berkat persembahan syukur. Kita menyanyi dalam nyanyian rohani nomor 129 pada bagian pertama sampai bagian ketiga sambil firman dijalankan. Karunia baik semua. Karunia
sempurna kesenangan, silakan bapak-bapak dan rakyat duluan yang ada tempat di memuji Tuhan dengan lagu pujian. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami puji dan puja, di saat kami ada di tengah-tengah persekutuan kaum bapa yang ada di Jemaat Tepata, di mana kami berkumpul di pos pelayanan Rayon 3. Kami sudah memuji Engkau dengan kidung-kidung pujian. Kami sudah memuji Engkau
Engkau dengan masuk pujian bahkan juga mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan kami. Kami sadar sungguh Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami patut menaikkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami semua ketika di sepanjang hari ini, dari pagi hingga sampai sore tadi. Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami bisa berkarya di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab sebagai bapak-bapak di dalam kami menjalankan semua aktivitas kami dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Kami bersyukur atas semua campur tangan Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kami bersyukur atas semua berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan di sepanjang kehidupan ini. Ketika Tuhan telah menuntun kami, ketika kami dapat bekerja, ketika kami menikmati kehidupan ini, kami sebagai bapak-bapak kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik di setiap kami bapak-bapak. Sehingga apa yang telah kami kerjakan, apa yang kami lakukan di setiap kami beraktivitas, semua itu bukan kami mau mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kekuatan Tuhan akan menuntun kami, akan menyertai kami di setiap kami bekerja, di setiap kami melakukan aktivitas, sehingga kami diberi kekuatan untuk kami bisa ada sampai saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kami bapak-bapak, sehingga kami bisa berkumpul di saat ini dalam satu persekutuan lewat ibadah PKB tingkat jemaat Ephatha yang kami lakukan di pos pelayanan atau di pos sekolah minggu Rayon 3 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Engkau mengenal kami semua selaku bapak-bapak, dari bangku yang pertama sampai bangku yang terakhir. Tuhan lebih mengenal satu persatu dari bapak-bapak ini, dengan segala pergumulan hidup mereka, dengan segala aktivitas mereka, dengan segala apa yang mereka jalani dalam hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan berdoa dan menyerahkan bapak-bapak ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan-Mu panjang kepada bapak-bapak, agar di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pekerja, biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memberikan mereka semangat yang luar biasa, supaya di tengah-tengah tanggung jawab untuk terus berkarya, mencari nafkah di tengah-tengah kehidupan keluarga, Allah turun campur tangan dan Allah memberikan segala kemudahan-kemudahan untuk mereka dapat melakukan semua apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, hamba berdoa dan menyerahkan bapak-bapak ini ke dalam tangan Tuhan, mulai dari Rayon 1 sampai Rayon 4. Tuhan terus memberkati bapak-bapak dengan segala umur mereka, dengan segala usaha kerja mereka, dengan segala apa yang mereka hadapi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Diberkatilah mereka semua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di kesempatan ini juga aku berdoa membawa kehidupan bapak-bapak yang tidak sempat hadir untuk mengikuti ibadah gabungan gabungan jemaat Ephatha yang kami lakukan di pos pelayanan Rayon 3 ini ya Tuhan. Mulai dari Rayon 1 sampai Rayon 4. Tuhan melihat kehidupan bapak-bapak satu persatu. Ketika mereka ada dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus ke sana, angkatlah mereka dari segala kesakitannya, angkat mereka dari segala kelemahan mereka, dan sembuhkan mereka dengan kuasa otoritas-Mu ya Bapa. Sebab kami percaya dengan kuasa otoritas itulah Tuhan akan menyatakan kuasa pemulihan bagi setiap bapak-bapak yang ada dalam kelemahan tubuh, bahkan yang ada dalam kesakitannya. Kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu supaya ketika mereka ada dalam kelemahan tubuh, mereka diberi kuat. Ketika mereka ada dalam kesakitan, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa, supaya mereka dapat bisa hadir bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah PKB seperti yang kami lakukan saat ini ya Bapa. Berkati setiap makanan, minuman, bakat obat-obatan yang ada,
sehingga apa yang mereka makan dan minum, mereka akan memperoleh kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa bagi bapak-bapak yang tidak sempat hadir karena mungkin ada kesibukan-kesibukan sehingga mereka tidak sempat untuk hadir. Karena selesai dari semua itu, hamba berdoa Tuhan, Engkau kesana Engkau selesaikan semua pekerjaan dari bapak-bapak agar ketika mereka selesai Tuhan tuntun mereka kembali pulang. Dan disitulah mereka naikkan syukur, hormat kepada Bapa dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bapak-bapak yang malas tahu lewat apa yang mereka tidak bisa saat ini. Kami juga berdoa memohon kiranya dengan cara Tuhan sendirilah. Tuhan, mari Engkau gerakkan hati keras mereka, berikanlah kelembutan kepada mereka, sehingga di waktu-waktu yang akan datang mereka bisa hadir bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa, berkati mereka semua. Ketika mereka ada dalam pergumulan berat, Tuhan Yesus ke sana, Engkau hadir, Engkau menyatakan kuasa bagi mereka dan berikanlah mereka keringanan, sehingga mereka ketika mereka menghadapi tantangan persoalan yang ada di tengah-tengah kehidupan keluarga, mereka juga akan dihibur dan dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena sebab itu hamba berdoa dan menyerahkan bapak-bapak ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa dan menyerahkan bapak-bapak yang saat ini ada dalam pemulihan, terutama di dalam rayon 3. Bapak Sabrua bersama dengan Bapak John Ratu, Tuhan Allah memberkati hati, Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini di masa-masa pemulihan ini. Berkati semua pelayanan yang ada, berkati semua makanan dan minuman, bahkan obat-obatan yang ada, sehingga lewat kehidupan mereka akan diberkati dan mereka juga akan diberikan kekuatan pemulihan di tengah-tengah masa-masa pemulihan ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak berkati Bapak Sabrua bersama Bapak Atu, supaya mereka tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan Allah yang berkuasa. Engkau adalah dokter, segala dokter yang ajaib bagi kedua hamba-Mu. Ketika mereka mengalami kesakitan, ketika mereka mengalami kelemahan, hamba percaya di dalam nama Yesus bahwa Engkau adalah dokter, segala dokter yang ajaib. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, tahirkan mereka dari segala kesakitannya, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu, sehingga lewat masa-masa pemulihan ini mereka dikuatkan dan mereka disembuhkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati kehidupan keluarga, istri dan anak-anak mereka diberkati, sehingga dengan semua pelayanannya Tuhan terus memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa dan membawa kehidupan bapak-bapak di usia-usia lanjut yang ada di rayon 1 sampai rayon 4. Tuhan mengenal setiap bapak-bapak sehingga mereka tidak sempat untuk melangkah untuk datang bersama-sama dalam persekutuan lewat ibadah PKB tingkat jemaat mata ini ya Tuhan. Mungkin mereka dalam kedalaman tubuh, mungkin mereka dalam kesakitan di rumah, bahkan di rumah sakit. Tuhan kesana, Tuhan hadirlah mereka di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Angkatlah mereka dari segala kesakitannya, sembuhkan mereka lewat bilur-bilur, dan berkati setiap makanan minuman, bahkan obat-obatan, sehingga apa yang mereka makan dan minum, mereka akan memperoleh kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kehidupan keluarga rumah tangga mereka, berkati bapak-bapak duda yang ada di dalam jemaat ini dari rayon 1 sampai rayon 4. Tuhan Allah memberkati mereka. Penuhilah mereka dengan berkat-berkat-Mu, memenuhi kehidupan rumah-rumah tangga mereka, dan berikanlah mereka umur panjang, kesehatan yang terbaik, supaya hidup mereka akan terus diberi kuat, diberi sehat untuk menikmati kehidupan ini dan senantiasa mau mengajak untuk selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa semua bapak-bapak di usia yang lanjut ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu, kiranya diberkatinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pengurus PKB tingkat jemaat yang ada di jemaat Epata, dari ketua sampai dengan seksi-seksi yang ada. Diberkatilah badan pengurus yang ada mulai dari tingkat jemaat sampai di rayon-rayon, bahkan juga sampai di sektor-sektor. Diberkatilah mereka semua di dalam seluruh pelayanan bahkan keluarga mereka, diberkatinya. Segala program-program kerja yang mereka sudah rancangkan, diberkatilah semua itu ya Bapak, sehingga semua itu berjalan dengan baik, dengan campur tangan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga, bahkan pelayanan mereka ya Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati badan pengurus dari tingkat jemaat, dari rayon-rayon, bahkan juga di sektor-sektor. Tuhan Yesus memberkati mereka.
Bapa kami di surga, begitu juga kami berdoa dan membawa kedua hamba-Mu yang ada di dalam jemaat Ephatha, Bapak Pendeta Muntayana bersama Ibu Pendeta Mentah Putih Paulo. Tuhan mengenal kedua hamba-Mu yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat ini ya Tuhan. Mari Engkau berkati mereka dalam seluruh pelayanan dan juga Engkau berkati dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka diberkati. Bapak Pendeta Muntayana yang ada di kampung halaman, ketemu dengan orang tua, melihat orang tua, Tuhan tahu keberadaan kehidupan hamba-Mu ini. Tuhan melihat hamba-Mu ini dengan segala pergumulan ketika dia datang berkumpul bersama mengunjungi orang tua di kampung halaman. Tuhan Yesus senantiasa mau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi hamba-Mu, terutama bagi orang tua. Ketika ada dalam kelemahan tubuh, ketika ada dalam kesakitan, kami percaya di dalam nama Yesus, Allah yang berkata dan berkuasa untuk memulihkan hamba-Mu, orang tua daripada hamba-Mu ya Tuhan. Supaya waktunya dia akan kembali pulang berkumpul bersama-sama dengan kami untuk mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan terus memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan penetua semas yang ada di dalam jemaat Ephatha, lewat semua pelayanannya diberkati, bahkan juga keluarga-keluarga diberkati kami semua dengan seluruh tanggung jawab pelayanan, bahkan juga kehidupan keluarga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan semua pelayanan yang kami buat lewat ibadah di saat ini. Tuhan Yesus, mari memberkati semua yang terlibat, baik lewat paduan-paduan suara dari tempat rayon ini. Tuhan Yesus memberkati suara-suara mereka, persembahan-persembahan yang sudah kami berikan lewat hamba-hamba yang mengangkat tugas di saat ini juga. Tuhan memberkati mereka semua di dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan keluarga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa membawa persembahan syukur yang kami berikan di saat ini dalam ibadah PKB tingkat jemaat Ephatha ini di rayon 3 ini diberkati. Semua pemberian-pemberian yang kami berikan, baik yang memberi bahkan yang tidak memberi, tangan-tangan yang memberi bahkan yang tidak memberi, Tuhan Allah memberkati semuanya. Sehingga lewat persembahan yang kami beri bahkan yang tidak memberi akan diberkati untuk memperluaskan pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini ya Tuhan. Mari Engkau berkati semua persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah berkenan kami mau sebagai Bapak-Bapak untuk mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap kumpul kami, di setiap kehidupan keluarga kami, di setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati semua agar firman Tuhan menjadi kekuatan, firman Tuhan menjadi perisai dan terang bagi jalan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Inilah harapan kami yang kami minta, kami pohonkan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Ya baik Bapak-Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan menyanyi dalam nyanyian rohani nomor 111 pada bait yang pertama, kedua dan bait yang ketiga sambil aksi atau solidaritas. Ya, tinggal sertaku kawanku kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus. Dan apa kata seterusnya? Tinggal sertaku. Tinggal
Mari kita terima berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah menyertai kami lewat persekutuan PKB tingkat jemaat yang kami lakukan di dalam rayon 3 di pos pelayanan ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, semua berjalan dengan baik. Di mana sebentar akan kami pulang ke dalam kehidupan kami masing-masing. Sebelum kami akan melangkah dan pulang ke dalam kehidupan kami bermohon kepada-Mu ya Bapa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah, persekutuan dengan Allah Bapa, senantiasa menyertai kita semua, mulai dari saat ini, terus kekal, sampai selama-lamanya. Amin.